Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang karakteristik klasifikasi makhluk hidup, kunci klasifikasi, dan tingkatan takson makhluk hidup. Lalu tahukah Ananda bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop? Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan klasifikasi makhluk hidup, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Part 1. Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup, dan menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup, namun yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera adalah organisme tanpa membran inti sel. Kingdom Protista adalah organisme yang memiliki jaringan sederhana. Kingdom Fungi atau jamur, Kingdom Plantae atau tumbuhan, dan Kingdom Animalia atau hewan. Di video ini, kita hanya akan membahas Kingdom Monera dan Kingdom Protista dengan lengkap. Sedangkan Kingdom Fungi, Plantae, dan Animalia akan dibahas pada video yang lain. 1. Kingdom Monera. Pernahkah kalian melihat susu yang basi? Susu jika dibiarkan di ruangan terbuka akan menjadi basi. Hal ini diakibatkan aktivitas bakteri yang hidup di dalam susu. Apakah kalian dapat melihat bakteri dengan mata telanjang? Bakteri yang hidup di dalam susu tersebut berukuran sangat kecil. Nah, bakteri digolongkan ke dalam Kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti sel. Bentuk dari sel Monera beraneka ragam. Ada yang bulat, batang, atau spiral seperti pada gambar. Karakteristik umum dari Kingdom Monera, yaitu 1. Prokariotik, 2. Tidak memiliki organel, 3. Mikroskopis, 4. Uniseluler, dan ada yang multiseluler. 5. Memiliki dinding sel, 6. Memiliki DNA sirkuler, 7. Kosmopolit, 8. Reproduksi secara vegetatif. Contoh dari anggota Monera adalah golongan bakteri dan alga biru atau Cyanobacteria. Perbedaan dari keduanya diantaranya adalah bakteri dapat reproduksi secara paraseksual, pertukaran materi genetik. Adapun alga biru dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. Alga biru juga dapat mengikat nitrogen bebas karena memiliki sel heteropista. Perhatikan perbedaan struktur antara bakteri dan alga biru pada gambar berikut. Monera dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan maupun merugikan bagi manusia. Tabel berikut disajikan beberapa jenis Monera dan perannya dalam kehidupan manusia. 2. Kingdom Protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang tidak termasuk hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Karakteristik protista antara lain: 1. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik. 2. Memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. 3. Uniseluler dan multiseluler. 4. Kebanyakan bersifat heterotrof. 5. Ukuran mikroskopis, dan ada yang makroskopis. 6. Berkembang biak dengan cara kawin, konjugasi, dan tak kawin, membelah diri. Keanekaragaman habitat dan cara hidup protista ini membuatnya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Protista yang mirip hewan disebut protozoa, tersusun atas satu sel atau uniseluler, bersifat heterotrof dan tidak memiliki dinding sel. Protista ini memasukkan makanan dengan menelan melalui mulut pada membran sel. 2. Protista mirip tumbuhan atau alga, ganggang. Bentuknya menyerupai tumbuhan, bersifat autotrof dan memiliki dinding sel, dan mampu berfotosintesis, karena memiliki pigmen fotosintesis. Namun tidak memiliki organ akar, batang dan daun. Ukuran protista mirip tumbuhan mulai dari yang ukurannya mikroskopis sampai dengan yang terlihat jelas dengan mata. 3. Protista mirip jamur.
memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof dengan cara menguraikan atau menelan zat makanan. Pada slide ini Ananda dapat melihat jenis-jenis kelompok protista. Protista ada yang menguntungkan juga loh. Umumnya, dari kelompok alga, biasanya digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan bahan dasar kosmetika. Dan ada protista yang merugikan. Contohnya pada protozoa, bisa mengakibatkan penyakit disentri, seperti yang terlihat pada tabel berikut. 3. Kingdom fungi atau jamur. Mirip dengan tumbuhan tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Karakteristik kingdom fungi adalah uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti, eukariotik. Sel berupa hifa atau benang. Dinding sel terbuat dari kitin. Tidak memiliki kloroplas. Dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. 4. Kingdom plantae atau dikenal dengan tumbuhan. Berperan sebagai produsen yang menyediakan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Karakteristik kingdom plantae adalah berdinding sel. Selnya eukariotik, memiliki kloroplas. Jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang dan daun. Dapat berfotosintesis, berperan sebagai produsen. 5. Kingdom animalia atau hewan. Adalah makhluk hidup yang mungkin paling mudah dikenali karena bergerak dengan jelas. Karakteristik kingdom animalia adalah tidak memiliki dinding sel. Selnya memiliki membran inti, eukariotik, multiseluler, heterotrof. Dapat berpindah tempat dengan jelas, dan ukuran mikroskopis sampai sangat besar. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih memahami karakteristik 5 kingdom makhluk hidup? Ibu harap sudah ya. Tetap semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.